Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, apa kabar Anda? Senang sekali hari ini saya Julia Hartanti kembali menjumpai Anda dalam acara Mutiara Kolbu. Nah, Mutiara Kolbu kali ini pemirsa hadir dengan tema bahaya penyakit lisan. Sudah hadir bersama dengan saya ibu-ibu yang cantik, yang cerah sekali hari ini, ibu-ibu dari Majelis Taklim Nur An-Nisa. Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, bagaimana perjalanannya? Tadi lancar ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah lancar ya, cerah sekali hari ini. Terima kasih sudah hadir Ibu. Nah Ibu-ibu dan juga pemirsa di rumah sudah hadir juga bersama dengan kita, narasumber kita pada hari ini yaitu Ustazah Yusnel Maeka. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi Julia. Masya Allah Ustazah, cerah sekali ini Ustazah di tengah kesibukannya ya. Terima kasih Ustazah sudah hadir. Ustazah dan juga Ibu-ibu, kita kali ini membahas mengenai bahaya penyakit lisan. Ini Ustazah identik tadi kata kru Pak Edi, ini identik dengan perempuan. Yang setiap kali ketemu ini menggunakan lisannya yang memang sejatinya perempuan lebih banyak bicara daripada laki-laki. Ini gimana Ustazah, mungkin nanti bisa disampaikan terlebih dahulu tausiahnya. Setelah tausiah nanti kemudian ibu-ibu diberi kesempatan untuk bertanya. Oke Ustazah, silakan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wafa. Alhamdulillah al-mausufu bi sifatil kamali wal jamali wal jalali, al-ma'rufu bi mazidil in'ami wal ifdali, ahmaduhu subhanahu wa ta'ala fi kulli ahwalin wa ni'amin. Assalatu wassalamu ala nuril anwar wa sirril asrar wa miftahi babil yasar, Muhammadin ibni Abdillahil Mukhtar wa ala alihil athhar wa ashabihil akhyar, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah segala puji yang tak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala ya ibu semua ya, atas nikmat limpahan iman, nikmat Islam dan nikmat kesehatan. Sebenarnya kalau untuk bersyukur kita patut banyak sekali bersyukur ya, dari pagi kita sampai nanti kita tidur kembali gitu. Jadi banyak sekali nikmat yang harus kita syukuri, terlebih nikmat Islam ya, nikmat yang sangat utama dalam diri kita. Jangan sampai kita melepaskan nikmat ini. Nauzubillah ya ibu semua. Kemudian sholawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada teladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan perjuangan Nabi Muhammad lah kita bisa merasakan agama Islam ini, agama Islam yang rahmatan lil alamin. Terima kasih kepada terutama dari TVRI ya, yang telah memfasilitasi acara Mutiara Kolbu ini. Semoga menjadi ladang pahala jariah ya untuk kita kelak di akhirat. Dan juga ibu-ibu dari pengajian Majelis Taklim Nur An-Nisa. Taklim Nur An-Nisa ya. Semoga ini adalah sarana kita untuk belajar, untuk semakin kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengenal agama kita yang indah ini ya. Baik, tema kita sore ini mengenai bahaya penyakit lisan. Penyakit ya, dibilang lisan itu adalah penyakit, judulnya temanya. Kenapa disebut penyakit? Karena istilahnya kalau penyakit berarti dia akan ada dan nanti akan muncul lagi seperti itu ya, karena harus ada caranya untuk bagaimana penyakit itu tidak menggerogoti lisan kita. Oke. Sesuai dengan temanya bahaya penyakit lisan ini, ada pepatah Arab yang mengatakan bahwasanya min husni dari hadis Nabi SAW ya, min husni islamil mar'i tarku ma la ya'nihi. Jadi dari baiknya Islam seseorang itu adalah meninggalkan sesuatu yang tidak berfaedah baginya. Kalau pepatah Arab yang biasa kita dengar salamatul insani fi hifzil lisani, keselamatan seseorang itu terdapat
atau berada pada lisannya. Bagaimana dia menjaga lisannya, menjaga lidahnya. Makanya dikatakan lidah itu tak bertulang ya. Tajamnya melebihi pedang. Iya, tajamnya melebihi pedang kan gitu. Jadi betul sekali, lidah itu tak bertulang, tajamnya melebihi pedang. Jadi ini adalah penyakit atau bagaimana kita mengetahuinya dan bagaimana kita untuk menghindarinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya dalam kitabnya yang mulia, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul li ibadi yaqulul lati hiya ahsan. Di surat Al-Isra ayat 53. Yang artinya, katakanlah wahai hamba-hambaku, berkatalah yang baik. Berkatalah yang baik. Dan di ayat lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Qaf ayat 18, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atidun. Jadi kata Allah, tidak ada sesuatu yang keluar dari ucapan kita melainkan ada di dekatnya, yaitu malaikat penjaga dan pengawas, seperti itu. Jadi apapun yang kita keluarkan dari lisan kita itu akan dicatat ya Ibu ya, mau baik mau dia buruk. Jadi banyak sekali ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi yang mengatakan bahwasanya perintah bagaimana kita untuk menjaga lisan kita. Jadi dari hadis tadi aja, min husni islamil mar'i tarku mala ya'nihi. Jadi dari baiknya Islam seseorang itu adalah dia menjaga, dia bisa meninggalkan sesuatu yang tidak berfaedah. Salah satunya adalah menjaga lisannya. Jadi ini adalah lisan ya. Jadi seperti itu mengenai lisan. Sebelum masuk ke apa sih bahaya penyakit lisan, kita tahu dulu apa sih artinya lisan gitu. Lisan ya. Kasih tahu lisan, lidah ya. Jadi lisan ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri. Nikmat ya. Dikatakan lisan adalah nikmat. Jadi kalau nikmat itu bisa nanti dia jadi ujian, bisa jadi malapetaka, bisa jadi kesyukuran, bisa jadi malapetaka, ujian buat yang mempunyai lisan seperti itu. Jadi ini adalah barang siapa yang bisa menjaganya, maka dia akan beruntung. Dan barang siapa yang melengah atau lalai dari lisannya, maka dia bisa terbawa atau terjerumus kepada keburukan yang akhirnya akan menjerumuskan dia kepada neraka. Itu ada janji Allah ya, barang siapa yang tidak menjaga lisannya maka neraka adalah tempatnya, seperti itu. Jadi banyak yang disampaikan oleh hadis-hadis Nabi. Ibu-ibu semua, mengenai penyakit ini kita akan membahasnya terlebih dahulu, yaitu penyakit lisan yang apa aja sih yang disebut dengan penyakit lisan gitu. Salah satu dari kitabnya Roghib Al-Asfahani, dalam kitabnya mengenai Makarimul Akhlak itu disebutkan bahwasanya ada beberapa penyakit lisan yang didefinisikan menjadi 10 bagian. Salah satunya yaitu yang pertama adalah perkataan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Syirik ya. Pasti ibu bertanya, kok ada perkataan syirik ya gitu. Jadi perkataan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak kita sadari, seperti itu. Syirik apakah syirik besar ataukah syirik kecil? Masih dari ulama Roghib Al-Asfahani mengatakan syirik itu ada dua bentuknya, ada syirik yang akbar, yang besar, ada syirik yang asghar, artinya yang kecil. Nah, syirik kecil ini apa? Nah, syirik kecil ini dibagi lagi menjadi dua bentuk, yaitu ada syirik yang zahir, ada syirik yang khafi. Nah, syirik yang kita nggak membahas masalah syirik yang zahir, yang khafi ya. Kita membahas ini masalah syirik yang zahir, yang nampak, yaitu nampaknya dari apa? Dari ucapan, dari lisan. Nah, bagian dari syirik yang zahir ini adalah yaitu disebutkan adalah ketika kita mengucapkan perkataan sumpah atas selain Allah. Nah ini yang disebut dengan syirik yang zahir, yang zahir tadi, yang kecil tadi. Kita bersumpah atas selain Allah. Misalnya
sering ya terjadi di anak-anak kecil atau kita dengar demi bapak aku ya, demi ini atau apa seperti itu, demi ini. Harusnya nggak boleh. Jadi ketika kita bersumpah itu fakul ismullah. Jadi katakanlah dengan nama Allah. Sebut nama Allah ketika kita bersumpah seperti itu. Ini bagian dari syirik yang kita tanpa kita sadari bahwasanya ini adalah bagian dari syirik kecil yang zohir, yang nampak seperti itu. Jadi ini harus untuk kita mewaspadainya. Jangan sampai kita kita nggak tahu dan kita tidak mau belajar seperti itu Ibu ya. Nah yang kedua adalah ini Umi menarik sekali ya Umi. Yang pertamanya saja sudah, yang kecilnya saja sudah seperti itu ya Umi ya. Nah yang keduanya akan kita lanjutkan usai jeda pariwara berikut. Umi dan Ibu-Ibu pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Mutiara Kolbu.